Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ananda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali belajar pada pendidikan agama Islam. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan materi halal dan haram. Silakan disimak dengan baik ya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ananda sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda diharapkan mampu untuk menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita ya. Selanjutnya, marilah kita melihat apa sebenarnya yang disebut dengan halal dan haram. Halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam ya. Hal ini termasuk makanan, minuman, tindakan atau perilaku yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori halal. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang dalam Islam, baik terkait dengan mengkonsumsi atau melakukan hal-hal yang haram dan dianggap berdosa serta bertentangan dengan ajaran agama. Itu yang disebut dengan haram ya. Seperti itu. Selanjutnya, terkait dengan halal dan haram, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak kepada kita penjelasan. Salah satunya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 dikatakan bahwa wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 ini Allah memberikan kita peringatan untuk memakan hal-hal yang halal dan yang baik yang terdapat di permukaan bumi ini. Kemudian, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 juga dijelaskan terkait dengan halal dan haram. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 dijelaskan bahwa hal yang haram termasuk daging hewan yang mati sendiri, darah, daging babi, dan hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori haram. Selanjutnya, Ananda sekalian, mari kita melihat contoh makanan dan minuman yang halal dan haram. Ternyata dalam keseharian kita banyak menjumpai begitu banyak jenis makanan ya. Namun perlu buat kita untuk mengetahui kehalalan dan keharaman dari makanan yang akan kita konsumsi. Nah, sekarang coba kita lihat makanan dan minuman yang masuk dalam kategori halal. Seperti daging hewan yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam ya, seperti sapi, kambing, ayam itu ketika disembelih sesuai dengan syariat Islam maka dagingnya halal untuk dimakan. Sayur-sayuran, buah-buahan dan biji-bijian. Minuman seperti air, susu, dan jus yang alami itu juga masuk dalam kategori halal ya. Selanjutnya, bagaimana dengan yang haram? Dalam Al-Quran banyak dijelaskan ya, salah satunya seperti daging babi dan produk yang berasal dari babi, itu diharam. Kemudian, hewan yang mati tanpa disembelih sesuai syariat atau dia masuk dalam kategori bangkai. Minuman beralkohol dan makanan yang mengandung zat haram seperti darah juga masuk dalam kategori halal. Jadi perlu buat kita ya untuk berhati-hati dalam memilih makanan-makanan yang akan kita konsumsi. Selanjutnya, dalam hal perilaku. Jadi bukan hanya dalam hal makanan tetapi juga dalam hal perilaku.
Ada yang disebut dengan perilaku yang halal untuk kita lakukan dan ada yang haram. Salah satu contoh perilaku-perilaku yang halal itu adalah segala sesuatu tindakan atau perilaku yang kita lakukan yang membawa manfaat bagi orang lain dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, membantu orang lain, menghormati orang tua dan guru, berbicara dengan jujur, belajar dengan tekun, itu adalah salah satu contoh perilaku-perilaku baik yang kita berupaya untuk bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian contoh perilaku yang tidak boleh dilakukan atau dia haram ya. Misalnya menyontek saat ujian, mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa izin, berbohong, mengganggu atau menyakiti orang lain. Jadi seluruh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan syariat maka itu tidak boleh dilakukan atau haram untuk dilakukan. Ketika kita melakukannya maka kita berdosa. Selanjutnya, bagaimana penerapan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari? Anandaku sekalian, suatu ilmu yang kita peroleh dianggap bermanfaat atau bisa kita kuasai dengan baik ketika kita mampu untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memilih makanan dan minuman. Misalnya, sebelum Ananda membeli makanan di luar, pastikan bahwa makanan tersebut memiliki label halal atau berasal dari bahan makanan yang diperbolehkan. Ya, identifikasi label halal yang terdapat pada produk makanan tersebut, serta identifikasi komposisi apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut sebelum Ananda sekalian membeli. Itu adalah salah satu bentuk hati-hatian kita dari makanan-makanan yang akan kita konsumsi ya, Nanda sekalian. Selanjutnya, perilaku dalam kehidupan sehari-hari ya, menjaga perilaku-perilaku kita. Misalnya saat berada di sekolah, peserta didik diajarkan untuk selalu jujur dalam ulangan dan tidak boleh menyontek. Maka ketika kita berada dalam lingkup sekolah atau sedang ujian, maka kita tidak boleh mencontek atau melakukan hal-hal yang curang ya, yang bisa menyebabkan apa yang kita lakukan itu mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, menjaga kebersihan, seperti menghindari najis dan menjaga kebersihan diri juga merupakan cara menerapkan prinsip halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, jaga pakaian-pakaian kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan terkena najis atau hal-hal yang bisa menyebabkan pakaian-pakaian kita tidak suci dipakai untuk beribadah. Ya, begitu pula dengan hal-hal yang terkait dengan itu. Baik, anandaku sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan anandaku semua bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.